اللهم صل على محمد رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman yang dirahmati Allah, tak terasa kita sudah tiba lagi memasuki bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Begitu kita memasuki bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, maka kita akan mengetahui dan melihat di mana-mana di desa-desa, di kota-kota kecil maupun kota-kota besar, di musola-musola dan masjid-masjid, umat Islam secara bersama-sama menyelenggarakan maulud atau maulidan untuk mengenang sejarah hidup dan perjuangan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya di dalam bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid terdapat 3 peristiwa yang amat penting dan menyangkut langsung berkenaan dengan sejarah hidup dan perjuangan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa pertama adalah lahirnya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan tanggal 23 April 571 Masehi. Beliau dilahirkan di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan bermacam-macam kebobrokan, keburukan, kebodohan, dan kezaliman dan kekufuran. Kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi antitesa dari kondisi yang terjadi di tanah Mekah ketika itu. Kelahiran beliau membawa kebaikan, membawa kebenaran, membawa keadilan, membawa kemakmuran dan kebahagiaan yang penuh dengan keberkahan dan kasih sayang. Kelahiran beliau bagaikan lampu pelita yang menyinari dunia yang gelap gulita. Peristiwa kedua adalah hijrahnya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, 13 tahun setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan setelah beliau menetap di Mekah selama 53 tahun untuk menanam keadilan, menanam kebenaran, menanam kebahagiaan, dan menanam rasa kasih sayang dengan sesama manusia. Dalam mengemban tugas kenabian tersebut, tidak sedikit beliau mengalami berbagai macam hambatan dan ancaman. Bahkan beliau mendapat ancaman pembunuhan jika beliau tidak menghentikan risalah dakwahnya dalam mengajak umat manusia memeluk agama Islam yang sempurna dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hambatan dan ancaman tersebut beliau hadapi dengan keteguhan, kesabaran, serta kepercayaan diri yang mendalam atas datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hambatan dan ancaman tidak saja dilakukan secara langsung, namun juga dilakukan melalui orang-orang terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya yang pernah dilakukan paman beliau sendiri, yakni Abu Thalib, yang meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau menghentikan kegiatan dakwah Islamiyahnya atas desakan orang-orang kafir Mekah. Permintaan sang paman beliau tolak dengan berani dan tegas. Beliau berkata kepada pamannya, "Wahai paman, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku menghentikan atau meninggalkan dakwah ini, maka aku tidak akan meninggalkannya.
Selanjutnya hambatan datang bertubi-tubi menimpa dan menghadang perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pada satu kesempatan, salah seorang pembesar orang-orang kafir Mekah, Utbah bin Rabi'ah, mendatangi baginda Rasulullah SAW. Dia menawarkan harta benda yang melimpah, pangkat yang tinggi, serta wanita-wanita yang tercantik di Mekah. Semua yang ditawarkan Utbah bin Rabi'ah ditolak mentah-mentah oleh baginda Rasulullah SAW, seraya membacakan 13 ayat dari surat Al-Fussilat. Setelah Utbah bin Rabi'ah mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang begitu indah, begitu mempesona, begitu menakjubkan, kemudian berubah pikiran dan kembali menemui orang-orang kafir Mekah, seraya berkata kepada mereka bahwa dia mendengar bacaan Al-Quran yang indah dan berpesan untuk tidak merintangi Muhammad SAW. Peristiwa penting yang ketiga adalah wafatnya Rasulullah SAW di Madinah, yang terjadi pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 23 Hijriah. Beliau mewariskan kebenaran, mewariskan kejujuran, mewariskan kemakmuran, mewariskan kebahagiaan serta kasih sayang yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepada nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Surah Al-Maidah. Jasa Rasulullah SAW bagi umat manusia begitu sangat besar, sangat agung dan banyak. Jasa beliau tidak bisa diterangkan dengan hanya perkataan, tidak bisa ditulis dengan tinta, dan tidak bisa pula digambarkan dengan otak dan pikiran. Hidupnya Rasulullah SAW itu berguna bagi umat Islam. Wafatnya beliau juga berjasa terhadap umat Islam, sebagaimana beliau bersabda, yang artinya, hidupku itu lebih baik untuk kalian. Kalian menceritakan kepada masalah-masalah yang kalian hadapi, lalu aku menceritakan jalan keluarnya untuk kalian. Ketika aku wafat, maka wafatku itu juga lebih baik untuk kalian, karena semua amal perbuatan akan ditampakkan kepada. Ketika amal itu aku ketahui baik, maka aku memuji Allah, dan jika amal itu aku ketahui jelek, maka aku memohonkan ampun untuk kalian. Baginda Rasulullah SAW wafat pada hari Senin. Selang 3 hari kemudian, pada malam Rabu tengah malam baru dimakamkan. Tidak ada suatu musibah yang paling besar yang menimpa umat Islam seperti musibah wafatnya baginda Rasul Muhammad SAW, salah satu nabi yang paling dicintai umat Islam pada masa itu, masa kini, dan masa-masa yang akan datang. Pada saat beliau wafat, ada di antara para sahabat yang mendadak bisu, tidak bisa berbicara, seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada yang diam bagaikan tunggak seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada yang mendadak meninggal dunia seperti Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Dan ada pula yang bingung mondar-mandir ke sana kemari galau seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kesemuanya ini adalah gambaran sebagian kecil dari kesusahan dan kesedihan dan kegalauan yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum atas musibah wafatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itulah 3 peristiwa penting yang terjadi pada bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, yang bisa kita jadikan sebagai ikhtibar akan pentingnya bulan Maulid
Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memperingati 3 peristiwa penting tersebut yang menjadi tonggak bagi kehadiran agama Islam di dunia yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita akan bersama beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. فانفعنا ببركته ودين الحسنى بحرمته. ربي فانفعنا ببركته ودين الحسنى بحرمته. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.